Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa bisa bayangkan ya, Indonesia ini jadi salah satu negara dengan pengguna media sosial yang paling aktif di dunia. Tapi ironi, data dari UNESCO menyatakan bahwa hanya 1 dari 1.000 penduduk Indonesia yang gemar membaca. Nah, ini jadi satu tantangan tentunya akan literasi zaman now, dan kira-kira bagaimana generasi muda, anak zaman sekarang menyikapi fenomena ini. Kita akan membahasnya bersama para narasumber kita kali ini yang sudah hadir di studio. Kira-kira bagaimana membangun budaya literasi di tengah anak muda. Sudah hadir bersama saya yang pertama ada Mas Tandius Baraprima MIKOM selaku Ketua Umum Putra Putri Literasi Sulawesi Utara. Halo Mas, apa kabar? Berikutnya yang kedua ada Mbak Faradila Bahmid, SPSI, selaku Sekretaris Umum Putra Putri Literasi Sulawesi Utara. Halo Mbak, apa kabar? Halo Kak, baik. Sehat-sehat ya. Terima kasih sudah mampir di studio Kawanua TV. Nah, kita lihat ya fenomena yang terjadi sekarang, memang apalagi anak muda ya, Gen Z sekarang, milenial juga begitu aktif di media sosial ya. Bahkan ini jadi bawaan kemana-mana. Kalau dompet ketinggalan mungkin nggak terlalu panik, tapi kalau handphone ketinggalan itu paniknya luar biasa. Betul. Bagaimana tanggapannya? Mulai dari Mas Bara. Ya, kalau menanggapi tentang media sosial tadi ya kita tidak bisa pungkiri tiap hari, betul tadi ya, kita nggak bisa lepas dari handphone karena informasi semua dari dari kejadian-kejadian yang hari ini pun semua pasti ada di sosial media gitu. Karena media-media online pun sekarang juga punya sosial media gitu kan. Jadi itu salah satu kemudahan juga sih untuk kita semua di generasi sekarang. Tapi bagaimana nih anak-anak muda sekarang harus menyikapinya gitu kan. Karena kita sih mungkin dari sudut pandang literasinya mungkin harus lebih ada filtrasi gitu lah ya, filter untuk bagaimana nih media-media yang dibaca, berita-berita yang dibaca itu bisa bisa ditelaah dulu sebelum telan gitu. Iya. Jadi harus betul-betul difilter dulu, disaring dulu apa ini betul-betul informasi yang valid atau jangan-jangan hoax begitu ya, Mas Bara. Kalau dari Mbak Dila gimana? Benar kata, saya sepakat sama Mas Ketum bahwa hari ini tuh kita obesitas informasi, banjir informasi bisa dapat di mana aja gitu ya. Namun yang paling penting adalah bagaimana saring dulu sebelum sharing gitu kan. Banyak hal-hal yang terjadi ketika kita men-share sesuatu, malah ternyata itu hoax, tetapi lantas sudah membahayakan orang lain gitu, sudah membuat kepanikan yang lebih parah kepada orang lainnya. Itu sih, saring dulu sebelum sharing. Iya. Nah, tadi kan data dari UNESCO begitu ya, bahwa memang ternyata untuk budaya literasi di negara kita ini sangat minim ya. Terbukti memang tidak sedikit kalau kita lihat masyarakat bahkan di Sulawesi Utara kadang hanya membaca judul satu berita begitu, tidak melihat isi beritanya. Iya, kadang kan media itu baik media online misalnya itu kan biasanya clickbait ya judulnya. Iya, kadang orang langsung menjudge dari judulnya padahal mungkin yang dimaksud lain. Itu bagaimana tanggapannya? Iya, baik lagi kita sebagai pemerhati literasi dan juga penggerak literasi tentunya itu menjadi concern dari kami nih dari Putra Putri Literasi untuk bagaimana menyuarakan ini gitu ke generasi-generasi sekarang yang notabene semua informasi semua ada di sosial media gitu. Ya. Oke, nah tadi kan sudah singgung soal putra-putri literasi, mungkin bisa dikenalkan juga ke pemirsa Kawanua TV. Ini putra-putri literasi, visi misi berdirinya seperti apa, sudah sejak kapan, apakah dari Mas Ketum atau dari Sekretaris? Mungkin dari saya. Jadi putra-putri literasi ini diinisiasi murni dari teman-teman anak-anak muda gitu ya, yang ada di Sulawesi Utara. Mereka datang ke saya pada saat itu. Dan kita brainstorming lah tentang apa itu literasi, apakah ini penting, apakah apa yang mereka butuhkan, support dan lain-lain. Dan pada saat itu mereka menginisiasi untuk
untuk pemilihan putra-putri literasi. Nah, mungkin yang saya soroti itu lebih ke apa programnya setelah ini kalian bikin pemilihan ini untuk apa gitu. Setelah kita menerima atau memiliki juara-juaranya atau finalis-finalisnya, nanti kita mau apakan nih gitu. Jangan sampai kita cuma sekedar pemilihan saja, outputnya tidak ada, terus ya cuma sekedar selempang dan pemilihan selanjutnya gitu. Nah, di situ yang saya menjadi concern, apa nih yang mau dibuat. Maka dari situ saya nih kebetulan juga kenal sama Kak Dila. Ini kan Kak Dila adalah duta baca Sulawesi Utara, dan saya juga langsung konfirmasi nih ke mereka, kalian kenal nggak Kak Dila gitu kan. Nah, kalau memang mereka concern di literasi, ya seharusnya udah kenal atau gimana, karena Kak Dila ini sudah berkecimpung udah lama banget gitu. Jadi pas saya konfirmasi, oh ternyata belum gitu, sayangnya. Nah, lalu saya meminta mereka untuk komunikasi dengan Kak Dila, dibimbinglah kita untuk nanti ada program gini, dan itu saya sebagai yang diminta sebagai ketua umum ya pada saat itu, langsung ya udah setelah pemilihan kita harus buat program-program kerja ke depan gitu. Dan puji Tuhannya sih kita juga punya kemudahan-kemudahan, ya bisa bertemu dengan Pak Gubernur. Pada saat itu pas pemilihan pun kita dihadiri oleh Pak Gubernur dan juga Bunda Literasi, Ibu gitu kan. Jadi itu sebagai satu penyemangat gerakan literasi ini gitu ke depannya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit flashback ya, karena ini putra-putri literasi berarti yang pertama di Sulawesi Utara. Mengenai pemilihannya beberapa waktu yang lalu, itu diambil dari mana kira-kira untuk peserta-pesertanya? Apakah dari kabupaten kota atau seperti apa? Ya, silakan. Jadi putra-putri literasi ini terseleksi, mereka mendaftarkan, ada juga yang memang yang dipilih gitu, direkrut, tapi memang karena punya potensi gitu ya. Mereka mewakili setiap kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kota tuh punya keterwakilan. Jadi yang belum tuh daerah Nusa Utara sih. Nah, itu adalah sasaran kita di tahun mendatang gitu. Nah, teman-teman ini juga tentu sebenarnya pemilihannya, kalau bahasanya Mas Ketum, pemilihannya seperti pageant, tetapi ini bukan pageant. Ini lebih dari itu, adalah sebuah organisasi yang menggerakkan, yang fokus gerakannya di gerakan literasi. Sehingga teman-teman ini juga itu tidak concern dengan penampilan gitu. Penampilan nomor satu. Penampilan itu perlu, tetapi juga yang perlu kita tekankan adalah bagaimana gerakannya, bagaimana dampaknya. Output yang seperti Kak Regina tadi sampaikan, bahwa ada outputnya nggak? Outputnya bahwa teman-teman ini akan menghasilkan karya, gitu. Tidak hanya sekedar karya, namun juga ini tentu akan bermanfaat untuk daerah keterwakilan mereka masing-masing. Luar biasa. Ini yang dan di karantina 1 bulan loh Kak, mereka. Sebulan? Iya. Karantinanya sebulan? Wah, luar biasa. Karantinanya di Manado? Manado. Kira-kira berapa banyak pesertanya, dan tadi kan dikatakan bahwa harus ada output. Outputnya kira-kira seperti apa? Kita cari tahu usai jeda berikut. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Mas Bare dan juga Mbak Dila. Jadi ini menarik, ternyata Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara baru terbentuk 2025 ini ya, dan baru pemilihan di bulan kemarin, September. 8 September 2025, tepat di Hari Literasi Internasional. Tepat Hari Literasi, dan di karantina sampai sebulan, itu luar biasa itu. Dalam karantina selama 1 bulan, apa yang dipelajari waktu itu? Nah, jadi memang mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut pageant lain juga agak kaget gitu, karena ini kok terlalu kayaknya nggak sepanjang gitu. itu. Nah, tapi baik lagi kita mau kita menghasilkan putra-putri yang berkualitas juga. Nggak cuma menyandang gelar putra-putri literasi, tapi tidak ada budaya-budaya literasi yang dia bawa juga. Nah, pada saat karantina itu mereka mendapatkan insight-insight, terus juga materi-materi itu dari
ya para penggerak literasi juga tentunya narasumber yang Ya. berkualitas, terus juga mereka diajarkan untuk nanti bagaimana cara menulis, terus juga membuat karya. Nah, karena salah satu output kita nanti, kita pengen setiap generasi atau satu angkatan ini mereka punya karya, yaitu tulisan gitu. Oke. Kita bisa akan buat buku, Oke. jadi akan mereka yang menulis lah gitu. Oke, ditulis oleh Putra-putri putra-putri literasi ini. Iya. Iya. Oke, nah ini luar biasa ya. Sebulan itu apa absen sekolah atau bagaimana? Nggak setiap hari sih, Oh, ya. oke. Cuman memang ada kegiatan-kegiatannya memang dipadetin gitu. Oke, berarti tadi dikatakan ingin punya output begitu, harus ada karya, berarti buku ya dalam Iya, hal ini, buku. tulisan begitu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah ini Mbak Dila sudah lama sebenarnya saya lihat-lihat ya di media sosial yang kalau nggak salah yang ngajarin anak-anak yang di Pasar Pulau. Bersehati juga ya Di untuk Pasar membaca. Pal 2. Oh di Pasar Pal 2, ya mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula sampai terjun ke Akhirnya ketemu Mas Ketum. iya dan sampai akhirnya ketemu. Ya literasi mengantarkan saya untuk banyak berkolaborasi ya dengan banyak orang. Jadi kalau mungkin gerakan saya tuh gerakan sunyi kalau saya bilang. Iya. Karena dari 2009 dari zaman SMA Iya. dari satu rumah ke rumah yang lain ketemu dengan anak-anak di pasar merasa bahwa pendidikan itu penting kok. Pendidikan ini tidak hanya untuk anak-anak yang dengan ekonomi menengah ke atas tapi juga dengan masyarakat yang anak-anak yang ada di pasar. Anak-anak di pasar tuh kan ketika ditanya, kenapa nggak sekolah? Ngapain kita sekolah, Kak? Kita aja sekarang aja kita sudah bisa dapat uang. Kalau anak kita kecil sekolah ya. terlambat dong kita dapat uangnya kata gitu. iya, Jadi iya. padahal sekolah itu adalah satu wadah untuk Iya. membentuk karakter. Nah dari situlah akhirnya perjalanan saya konsisten untuk kalau di Sulawesi Utara itu masih banyak anak-anak yang putus sekolah, ya ayo kita sama-sama gitu. Karena persoalan literasi ini bukan hanya untuk anak-anak di sekolah kok. Iya. Banyak teman-teman kita yang disabilitas, teman-teman kita yang putus sekolah, Iya. itu juga adalah bagian dari tanggung jawab negara. Iya. Sehingga saya dihantarkanlah kenal dengan Mas Ketum gitu. Saya sedikit cerita bahwa saya sebenarnya pribadi merasa bangga lagi-lagi karena ada anak seorang gubernur yang mau turun langsung ke masyarakat gitu ya. Dengan adik-adik ini dia mengantarkan energi positif dia untuk mau bergerak bersama di gerakan ini gitu. Saya tahu beliau ini banyak diminta dan dipinang menjadi banyak ketua di berbagai organisasi, tapi beliau memilih literasi ini berarti kan ini sebuah langkah awal untuk indeks literasi itu bisa meningkat dan berkelanjutan. Ya, kalau yang dari Mbak Dila lihat di lapangan ya, yang banyak turun di lapangan di Manado bahkan sampai di kepulauan, Yes. lihat anak-anak kita ini bagaimana? Banyak yang masih belum bisa membaca atau seperti apa? Kalau data BPS itu kan tahun ini ya belum lama inilah itu kita di Badan Pusat Statistik itu di 62,54% indeks literasi kita. Oke. Artinya bukan di merah, bukan di hijau. Iya. Ada di posisi kuning kalau di traffic light ya. Iya. Di posisi hati-hati. Kalau salah selangkah sedikit kita turun gitu kan. Nah kalau yang saya lihat sebenarnya bukan persoalan minat, Mbak. Kita persoalannya di daya baca. Budaya. Kita tuh minatnya ada. Orang liatin buku nih, baca dong, ya kan? Iya. Judulnya. Iya. Wah bagus ya judulnya. Iya. Dia berdaya nggak? Dia punya daya nggak Iya. untuk mau baca buku itu? Bisa Iya, sebenarnya ya. ya kan? Heeh. Nah, terus kalau saya lihat ke kepulauan, saya antar buku ke kepulauan. Sebenarnya bukan soal mereka tidak suka membaca. Akses bahan bacaan yang sampai di tangan mereka, Oke. akses bahan bacaan berkualitas belum sepenuhnya sampai ke tangan mereka. Itu yang menjadi masalah. Karena harga buku dengan harga
kirim itu tentu lebih mahal harga kirim. Iya. Begitu juga kalau mau ke toko buku, memangnya akan bisakah akses anak-anak pulau itu datang ke Gramedia? Tentu tidak seperti anak-anak di urban perkotaan. Iya, dan mungkin perpustakaan belum memadai begitu ya, Iya. disediakan oleh pemerintah setempat Nanti itu ya. dibahas oleh Iya. Bagaimana? Mungkin ada kedepannya itu bagaimana Mas Bara? Iya, jadi kebetulan kan kita juga ini memiliki hubungan juga dengan dinas perpustakaan. Iya. Dan kita juga sudah meminta untuk lebih tepatnya saya sih minta ke Pak Gubernur gitu untuk, ayo dong coba diperhatikan nih perpustakaan, dan dari situ juga kita dapat sambutan baik juga dari Kepala Dinas Perpustakaan juga, karena ya mungkin dari Dinas Perpustakaan juga sebenarnya semangatnya sih masih ada ya, tapi kayak ya mau gimana nih, orang tinggal ya begitulah ya. Makanya kita sekarang lihat perpustakaan sekarang dari luar aja udah tidak menarik gitu, apalagi orang mau masuk gitu kan. Karena juga banyak teman-teman mahasiswa juga yang mau masuk itu udah aduh takut itu lihat atap semua runtuh gitu kan. Jadi ya itulah yang kita juga bisa Menaruh perhatian. Iya, menaruh perhatian. Kita juga ya mungkin privilege saya juga bisa ngobrol langsung dengan Pak Gubernur gitu. Jadi ya itu sih yang saya bilang ke teman-teman ini, ayo gunakan privilege saya gitu untuk bergerak di literasi ini gitu. Oke, luar biasa ya. Ada hati ya terbeban untuk membangun budaya literasi di Sulawesi Utara. Siapa tahu ya perpustakaan kita bisa bagus seperti di Korea, jadi destinasi wisata kan ya. Salam Mbak, Mas Ketum kita ini lagi merancang bagaimana perpustakaan ini bisa sama seperti Taman Ismail Marzuki. Oh, luar biasa. Jadi semuanya ada di dalam. Ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya terrealisasi ya di Sulawesi Utara ini. Nah, bicara literasi, apakah itu hanya sekedar membaca buku, buku konvensional, atau bisa juga ini dikaitkan dengan literasi digital? Begitu banyak juga kan bacaan yang bisa kita temukan lewat handphone kita dalam genggaman kita. Bagaimana tanggapannya, Mas Bara? Tentu, sekarang karena kita sedang mengikuti zaman, ya nggak mungkin dong kita berlari di situ saja gitu kan. Apalagi sekarang ya kita dari awal sudah sepakat bahwa kita setiap hari ya pegang handphone, gadget segala macam. Nah maka dari situ literasi digital juga sekarang sedang kita gaungkan, dan kita juga bisa melihat nih bahwa buku itu sekarang udah bukan yang printed doang loh. Sekarang juga sudah ada Gramedia digital, udah banyak e-book juga. Jadi sebenarnya nggak ada halangan juga gitu kalau untuk kita mau baca buku gitu. Oke, tapi sebenarnya apa yang bikin Gen Z ya apalagi susah untuk menelaah begitu ya, minim pengen menelaah begitu untuk bisa meningkatkan literasinya? Kita bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kalau lihat anak-anak sekarang ya, apalagi kita lihat tren film makin hari makin pendek, konten bahkan ada short, reels itu yang konten-konten singkat. Konten-konten yang agak panjang itu kurang peminat. Bahkan kalau kita lihat media sosial, engagement-nya kebanyakan orang cuman lihat 1-3 detik, seperti itu. Apakah ini jadi tantangan tersendiri di era digital saat ini, dan mengapa minat untuk membaca lebih panjang begitu agak minim ya di generasi muda zaman sekarang? Bagaimana tanggapannya? Kalau melihat, jadi gini, kalau saya sih selalu bilang ke putra-putri literasi, membaca buku itu tidak bisa digantikan dengan nonton video di TikTok. Tidak bisa digantikan dengan melihat short video di Instagram misalnya. Karena ketika kita melihat yang pendek-pendek itu, efek negatif kepada emosi kita tuh luar biasa. Anak-anak kenapa? Anak-anak kecil itu cepat tantrum. Iya. Ya karena itu, karena dijejeli dengan berbagai konten yang sebenarnya singkat-singkat membuat emosional mereka belum cukup. Ini belum, ibaratnya orang belum kelar ininya, belum klimaksnya, dia udah dipotong di setengah, sehingga
banyak sekali hari ini yang terjadi adalah anak-anak tuh mudah emosinya itu tidak stabil. Sehingga saya selalu bilang bahwa ketika kita membaca buku itu otak kita diajak untuk berdialog. Gitu. Ketika kita berdialog, maka imajinasi kita muncul, sebuah kreativitas itu muncul. Jadi itu akan long term. Kita akan membaca dengan yang panjang dan kita membaca itu kan membuat orang memiliki critical thinking. Yang pertama, emosi dia bisa kontrol karena di situ kita melatih bagaimana kita terus penasaran dengan hal-hal yang sebenarnya ingin kita capai sampai selesai. Jadi perjuangan itu nggak setengah, bos. Gitu. Itu yang sebenarnya tidak dipahami oleh generasi sekarang. Ketika ngeliatin film, kita udah lihat aja udah film, video. Kita nggak diajak untuk berimajinasi dan membuat sebuah, misalnya Mbak Regina baca buku, Mas Ketum baca buku, sama aku dengan buku yang sama, pasti perspektifnya berbeda. Dengan halaman yang sama, pasti berbeda. Masing-masing orang bisa tangkap hal-hal yang berbeda begitu ya. Dan itu yang terus kita kampanyekan di Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara. Mungkin karena budaya scroll, kan anak-anak biasanya kalau disuruh belajar, baru satu halaman mungkin udah lari begitu ya, tapi kalau scroll kadang-kadang udah berjam-jam tidak sadar ya waktunya sudah habis di situ ya. Padahal pendek, nggak bisa dijahit tuh karena beda-beda ini kan konten. Gitu. Kalau lihat di lapangan bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil saat ini? Nah, karena kebetulan saya punya PAUD ya Mbak ya. Jadi kalau yang saya lihat sih ya itu edukasinya nggak hanya di anak-anak tapi di orang tua. Orang tua ya. Gitu. Jadi harus berkelanjutan dan harus punya kesenambungan. Jadi nggak hanya anaknya yang diedukasi tapi orang tuanya juga. Orang tuanya juga ini yang harus benar-benar punya waktu untuk anak, maksudnya seperti itu, Mbak Dila, atau bagaimana? Iya, harus wajib punya waktu karena ketika dilahirkan anak itu ke dunia, maka kamu punya tanggung jawab untuk memberikan dia yang terbaik gitu kan. Nggak ada cerita kamu nggak ada waktu untuk anak gitu aja sih. Ini jadi pembicaraan antar emak-emak ini. Iya, karena memang saya juga punya anak di rumah, ada yang masih SD dan memang itu agak susah kalau disuruh baca buku dan lama. Pasti tanya aja ponakannya Mas Bara yang sering dikontenin. Ya itu dia yang jadi tantangan ya. Makanya memang buku juga memang sekarang kan mulai banyak yang beralih ke e-book. Dan itu memang berbeda. Buku yang divideokan tadi dibilang dalam bentuk video itu berbeda dengan baca buku yang memang konvensional. Iya, konvensional. Secara mungkin Mas Ketum bisa ngasih contoh gimana kasih pengalaman kalau baca di gadget sama baca buku konvensional rasanya gimana, Mas? Gimana? Ya, kalau saya sih sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita punya buku konvensional gitu, itu tuh kita rasanya kayak kalau misalkan kita lupa taruh atau gimana itu kita bisa kayak aduh pasti ada bertanya-tanya kemarin lanjutannya gimana ya gitu kan. Bener. Jadi tuh sebenarnya jadi kayak apa ya penasaran juga gitu sebenarnya. Nah cuman kalau misalkan ya tulisannya sih di dalamnya pasti sama juga sih kalau misalkan antara buku konvensional dengan yang ada di gadget gitu ya. Karena punya aroma tersendiri nggak sih Mas Ketum? Kita megang aja itu kan beda ya gitu. Sensasinya pasti berbeda. Berbeda dengan baca yang digital. Karena kan kita terdistract dengan notifikasi, radiasi gitu. Betul. Ya, apalagi kita juga ada ini kan ada dorongan kita untuk mau beli buku itu tuh apa gitu kan. Entah kita harus jalan dulu ke toko buku atau gimana gitu. Jadi ada sensasi berbeda, tetap yang konvensional yang lebih baik lah begitu ya. Pasti nggak akan termakan zaman, yakin deh saya. Iya. Oke, baik. Nah, di tengah banyaknya informasi tadi dikatakan bahwa kita ini punya tsunami informasi tadi dikatakan ya. Benar-benar. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa membedakan ini informasi fakta, ini hoax, ini hanya sekedar opini? Mungkin ada dari Mas Bara. Kalau dari sudut literasinya, kita ini kan punya berbagai macam media ya. Dan media itu nggak mungkin cuma satu yang memberitakan tentang itu gitu. Jadi kita lebih baik kita membaca itu mungkin beritanya bisa sampai habis, tapi kita bisa make sure lagi nih
dengan media satunya atau bisa lebih kita make sure lagi dengan media lainnya gitu. Jadi ada baiknya kita untuk tidak percaya dengan satu media aja gitu. Oke. Jadi kita bisa compare dan kita bisa tarik benang merahnya tuh yang benar tuh yang mana sih gitu. Oke. Karena kan kita tahu ya di sosial media juga banyak media oknum-oknum media juga yang tidak menjaga netralitas gitu-gitu. Ya, punya kepentingan lah ya. Punya kepentingan. Kalau dari Mbak Dila gimana? Ada tambahan mungkin? Kalau saya karena mungkin sering baca buku, jadi secara tidak langsung kan bank kata kita jadi banyak ya Mbak ya. Oke. Jadi kamus bahasa kita tuh jadi banyak di otak kita gitu, di memori kita. Sehingga ketika saya membaca sebuah berita, saya sepakat dengan Mas Ketum, ketika kita lihat dari satu berita ke berita yang lain, itu secara otomatis tuh kita kayak bisa langsung sadar, langsung tahu bahwa ini hoax, ini nggak hoax. Itu secara tidak langsung, karena dengan membaca buku, itu segala informasi kan kita sudah dapat ya dari, jadi membaca buku tuh kan ibarat kita membaca intisari pemikiran terbaik dari seorang penulis. Kita nggak perlu ketemu Einstein, kita nggak perlu ketemu Dan Brown, Karen Armstrong, kita bisa baca karyanya dan di situ adalah inti terbaiknya. Tuh, makanya ketika kita membaca berita yang ini mah nggak benar gitu, jadi ini benar gitu sih. Oke, nah kira-kira menurut Mas dan Mbak yang ada di sini ya, kira-kira literasi apa yang paling menentukan kesuksesan dunia kerja anak-anak zaman now? Apakah perlu belajar literasi finansial, literasi data, atau literasi teknologi? Kalau aku semua literasi itu penting, nggak ada yang lebih unggul menurut saya. Karena ketika dia sudah belajar tentang dasar, maka ibarat kata tuh kalau saya lihat ya sekarang, anak-anak itu kalau bangun rumah lebih diperkokoh tiangnya. Pondasinya, ibaratnya pondasinya itu tidak kuat, sehingga menurut saya semua bidang literasi itu wajib untuk kita ketahui dan kita pelajari gitu. Oke, dasar-dasarnya semua harus ya. Ada 6 capaian literasi dasar kan Mbak yang dikeluarkan oleh Economic Forum 2016. Itu ada 6 capaian literasi, baca tulis, sains, finansial, terus digital, kemudian juga budaya dan kewargaan. Jadi 6 capaian literasi ini akarnya itu dan lahirlah literasi digital dan lain-lain. Oke, nah luar biasa. Kita akan minta tips ya, kira-kira untuk yang malas membaca. Mungkin ada tips dari Mas Bara dan juga Mbak Dila itu. Ya, gimana caranya kita mulai belajar membaca, ada tips and triknya, tapi dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama Mas Bara dan juga Mbak Dila. Mungkin boleh bagi-bagi tips and triknya bagi yang baru mau mulai budaya membacanya, itu kira-kira bagaimana? Oke, kalau tips and triknya sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang saya sering temuin ya, dan juga saya juga menginfluence teman-teman gitu. Ya karena sekarang kita juga udah mudah melihat konten dari sosial media, ya kita tinggal cari aja buku yang lagi bestseller atau yang lagi hits sekarang tuh apa. Nah dari situ juga kita bisa lihat, sekarang kita nggak bisa pungkiri bahwa cover buku tuh juga bisa jadi daya tarik gitu ya. Jadi kalau mau, walaupun ada pepatah don't judge a book by its cover. Iya, tapi sebenarnya iya. Tapi cover juga menentukan. Iya, menentukan gitu. Iya, eye catching kan. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga juga kita bisa cari juga buku-buku yang nggak harus yang berat-berat gitu, nggak usah yang sastra banget gitu ya. Yuval Harari misalnya berat banget tapi. Iya, karena kita ya untuk menimbulkan budaya ini kan keseharian kita aja lah gitu. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri sih dulu untuk mencoba suka baca itu cari buku yang memang genrenya kita suka gitu. Mungkin bisa dimulai dari fiksi gitu kan. Nah fiksi itu kan kayak tadi Kak Dila bilang, kita bisa baca tuh sambil
imajinasi gitu Iya, kan, gimana Benar. misalkan ini aku contoh lagi nih Iya, dari iya. salah satu penulis Kak Sania Rashid ya. Dia itu punya karya namanya buku Romansa Sofia. Nah, ada salah satu tokohnya namanya Yansen Maramis. Ya. Nah, itu kita bisa, dan kita ketemu sendiri nih sama penulisnya. Dia pun berbagi cerita dan inspirasi gitu, tips lah gitu. Jadi dia ya gimana kalau kita mau baca, kita harus bayangin nih ini tokoh ini tuh siapa gitu kalau di dunia nyata gitu. Bener. Nah, akhirnya pas Mbak Sania kesini, ketemulah sama putra Putra yang literasi winner. kita nih yang menang. iya. Namanya Boni. Dia bilang kayak, oh ini nih, ini yang Sesuai tokoh, karakter. sesuai karakter gitu. Jadi ya dari fiksi itulah aku bilang tadi ya. Jadi kita bisa bangun imajinasi kita dari tulisan-tulisan yang kita baca gitu. Oke, kalau dari Mas Bara sendiri bacanya suka meluangkan waktu kira-kira berapa lama untuk baca setiap hari? Aku sih sebenarnya nggak terlalu yang setiap hari ya, Oke. cuman memang ya itu sampai detik ini sih masih sukanya genrenya juga masih yang fiksi gitu. Jadi kalau bisa dibilang dulu tuh saya juga terinfluence-nya karena temen juga, karena tiap hari bawa buku itu gitu kayak lu baca apa sih gitu kan. Nah, circle Iya, menentukan ya. betul. Lingkungan menentukan. Terus ternyata pas dia cerita ini bukunya tentang ini akhirnya ikutan beli gitu kan. Jadi sekarang emang sukanya di fiksi aja sih gitu. Oke. Berarti kalau film juga suka yang fiksi-fiksi. Suka banget. Kayaknya aku malah seringnya nonton bioskop sih gitu, seminggu bisa 2 kali gitu. Iya. Oke, kalau dari Mbak Dila gimana? Bagi tips and triknya buat orang yang baru mau mulai. Ya, sama Membaca. sih. So far sama seperti Mas Ketum, bahwa baca buku yang sesuai dengan yang kamu suka gitu. Nggak usah memaksakan tren gitu. Jadi kalau misalnya lagi tren baca yang berat misalnya, lagi baca stoik, padahal Mas Ketum juga baca stoik gitu. Harus baca stoik atau misalnya harus baca Badilog misalnya ya, nggak usah harus dengan seperti, kecuali putra putri ya emang harus gitu. Kalau putra putri harus wajib baca buku-buku tersebut Disarankan. gitu. Jadi kalau saya pribadi ya baca buku sesuai dengan yang kamu suka, dan kalau kamu tanya bagaimana caranya supaya betah membaca buku, paksa diri kamu. Paksa. Hanya itu caranya. Hanya itu caranya. Hanya itu caranya. Memaksakan diri untuk bisa membaca buku dengan tenang dan tetap. Gitu. Ada nggak yang pernah curhat kalau mau paksa baca malah ketiduran? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Berarti itu secara tidak langsung sudah membuat jadi terapi. Iya, Orang insomnia coba baca buku tidur pasti. Iya. Serius? Iya memang. Tapi itu secara tidak langsung udah merekam apa yang dia baca. Oh begitu. Gitu. Oke, baik. Nah tadi kan memang ternyata Mas Bara juga terpengaruh dari circle juga Iya, ya. benar. Iya. Lingkungan tuh pengaruh banget. Iya. Bagaimana kita mau mendekatkan diri ke circle-circle seperti itu? Apa mungkin dari putra-putri literasi juga ada komunitas tertentu atau mungkin akan membentuk satu komunitas nanti? Nah, jadi sebenarnya kalau di Sulawesi Utara ini juga info dari Kadila juga ini bahwa sudah banyak nih komunitas-komunitas kecil di berbagai kabupaten kota gitu ya. Nah, cuman kalau tadi singgung tentang putra-putri literasi, memang kita ke depannya kita akan mengkampanyekan itu mulai dari sekolah gitu. Nah, jadi seperti yang sudah berjalan sekarang, kita sudah roadshow ke 2 sekolah. Kita ada kegiatan-kegiatan yang tentang mengkampanyekan tentang literasi ke anak-anak sekolah gitu. Dan itu ya syukurnya dapat animo yang bagus juga dari murid-muridnya, dari kepala sekolahnya juga gitu. Jadi Kolaborasi juga sama. iya, kolaborasi itu. Oke. Nah, kira-kira kan zaman now ini anak muda juga ini dekat dengan yang namanya aplikasi. Kira-kira ada nggak aplikasi yang direkomendasikan untuk membangun budaya baca? Pernah nggak ada aplikasi seperti itu atau belum? Aplikasi mau kita buat sendiri sih. Oh, mau dibuat sendiri. Jadi kita sebenarnya aplikasi untuk membaca buku kayak e-book dan segala macam sih sudah banyak. Sudah banyak. Tapi
sekarang ini kayak misalnya perpustakaan provinsi ya Mas Ketum Iya. itu ada namanya Isulut gitu. Nah ini sekarang lagi mau dikembangkan lagi untuk perpustakaan digitalnya. Kemarin juga kita kolaborasi atas arahan Mas Ketum tuh kolaborasi dengan perpustakaan untuk ini layanan baca. Iya. Jadi kita di Car Free Day tuh Kak. Saat ini masih tutup ya perpustakaannya atau bagaimana kondisi Sebenarnya yang sekarang? sebenarnya sih buka ya. Buka kok cuman- tiap hari kerja. Ya, ya. Ya cuman mungkin orang-orang juga nggak tertarik untuk masuk kali ya Oke, gitu. berarti minim pengunjung memang Mm-mm. yang dilaporkan oleh kepala dinas. Sebenarnya sih informasinya memang masih ada aja yang datang ke Oke. situ untuk mungkin riset untuk apa namanya? Bahan bacaan. Iya, bahan bacaan. Terus Oke. juga mungkin mereka buat tentang apa skripsi Iya. dan lain-lain gitu. Oke. Karena mereka memang apa ya? Ya sebenarnya sih kalau lengkap sih lengkap ya, Iya. apa Oh, untuk iya. bukunya gitu. Tapi ya mungkin fasilitas penunjangnya sih yang Iya. masih. Kayaknya terakhir kalau saya sendiri pernah ke perpustakaan itu waktu SMP kalau masih buset. masih sering datang baca buku di sana. Iya. Pinjam buku kalau nggak Iya, salah benar, bisa benar. masih bisa pinjam buku Iya. sekarang. Bisa, Oh bisa. iya iya, tapi ada dibayar atau gratis? Enggak, gratis, Oh, gratis, ya. iya, iya. Yang penting dibalikin. Iya, iya benar. Ya, mungkin ada saran-saran buku apa kira-kira yang disarankan untuk anak-anak muda zaman sekarang yang bagus untuk membangun karakter yang baik dari Mas Bara dan juga Mbak Dila. Silakan Mas. Kira-kira ada judul buku apa kira-kira rekomendasinya? Rekomendasi. Buku apa ya? Kalau saya tuh ya baik lagi tadi saya sukanya fiksi ya. Oke. Iya. Dan buku pertama saya itu judulnya Danur. Itu Dan sebenarnya itu bukan film bioskop yang iya, horor itu. Iya benar, tapi itu dari novel itu kan. Itu kan dari novel. Iya, jadi Maaf saya nggak tahu karena nggak hobi horor. iya makanya dari situ sebenarnya ya suka karena memang cerita-ceritanya tuh ya ternyata itu kejadian-kejadian yang apa Supranatural. ya supranatural gitu lah ya, saya sukanya gitu. Iya iya iya. Ya baik lagi sih kalau untuk apa mau baca Iya. ya harus ikutin ya sukanya apa gitu. Oke. Tapi kalau dari Mas Bara buku yang paling disukai sejauh ini apa? Sejauh ini sih masih itu ya. Masih itu. Karena mungkin itu yang nge-trigger saya jadi suka baca gitu. Oh, oke. Cuman kalau sekarang lagi baca bukunya itu Kak Sania Rashid. Oke. Apa? Gede Pangrango. Gede Pangrango. Sebenarnya itu buku sebelum Iya, Roman Roman Sastovi ya. Sastovi. Oh, ya Iya, ya ya. ya dikasih sama Kak Dila juga sih. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Dila apa buku? Tapi karena waktu kita sudah terbatas dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami kita membahas mengenai budaya literasi di tengah generasi muda zaman now. Tadi Mas Bara udah kasih rekomendasi buku ya, yang membuat Mas Bara masih terjun begitu. Pertama kali terjun untuk ingin membaca buku ya. Ternyata bukunya buku fiksi Danur ya. Iya betul. Dan sudah jadi film. Iya. Beberapa waktu lalu kita tahu bersama. Kalau dari Mbak Dila gimana? Buku ya, saya juga lagi akhir-akhir ini suka fiksi. Oke. Yang tadinya saya suka baca tentang, karena basic saya psikologi ya, jadi baca buku-buku psikologi. Tapi kali ini saya lagi seneng baca bukunya sama Sania Rashid juga, sama bukunya yang Roman Sastovia. Terus yang belum lama ini juga menang Kusala Katulistiwa Awards, itu ada Duri dan Kutuk. Itu penulisnya asli orang Kota Mubagu. Oh ya? Iya, dia menang Kusala Sastra Katulistiwa 2025. Oke. Genre apa, cerpen. Novel, sorry. Dan kalau buku dari luar sih aku lagi senang bukunya yang judulnya Autonomic Habit. Autonomic Habit. Berarti bukunya bahasa Inggris. Enggak, sekarang sudah diterjemahkan. diterjemahkan. Iya. Oh, oke. Ini rata-rata suka fiksi berarti ya? Suka banget. Mengapa suka fiksi? Apakah memang ingin membayangkan sesuatu yang di luar nalar yang tidak bisa kita lihat sehari-hari atau seperti apa? Kalau aku sendiri sih ya mungkin ya karena emang tujuannya memang untuk entertaining aja Oke. gitu. Dan ya dari tulisan-tulisan kan memang sebenarnya nggak ada gambarnya ya. Jadi kita berimajinasi aja. Iya. Ini dari tulisan ke tulisan itu kayak
ya udah kalau dilanjut Iya. itu ya udah kayak film aja gitu. Iya. Tapi bahaya loh yang dibaca horor nanti berimajinasi takut ke toilet ntar. Nah, kalau yang Danur itu Iya. yang sebenarnya jadi kayak apa ya? Jadi nggak takut aja gitu karena memang membahasnya bukan yang secara menakut-nakuti, Iya. tapi memang kita tuh memang ada tuh di sekitar kita tentang itu. Iya. Mbak Dila, kalau buku yang bagus untuk membangun kepribadian, iya, makanya aku tanya Mbak Dila aja yang bagus, kan kebetulan suka buku-buku psikologi juga, yang bagus untuk membangun kepribadian anak muda zaman now kira-kira apa? Itu bukunya? tadi Autonomic Habit, Oke. terus bukunya Mark Manson, bersikap bodoh amat, itu juga masih, juga baca. Iya. Itu masih jadi ini kok trending yang bagus untuk dibaca karena dia juga ringan, Oke. bahasanya juga tidak berat gitu Iya. ya. Itu wajib sih dibaca sama teman-teman generasi Z lah sekarang Oke, ini. mungkin bisa di-spill tipis-tipis mengapa itu bagus dibaca. Kalau Mark Manson tuh bersikap bodoh amat karena dia bercerita tentang ya kamu itu jangan terlalu ngoyo jadi orang gitu. Jalanin aja gitu. Tapi kamu punya planning dalam hidup kamu. Iya. Jangan ada kata orang kan let it flow gitu. Iya. Nggak gitu konsepnya. Iya. Kamu harus punya pakemmu yang jelas, kamu Iya. mau kemana. Itu kata dia. Jadi apapun kata orang, jalan aja tapi kamu sudah punya arahmu itu udah jelas Oke. gitu. Kalau Autonomic Habit ya lebih kepada bagaimana cara kita bersikap, apa sih yang harus kita ambil sebuah keputusan-keputusan kayak gitu. Ya, oke. Yang terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Mas Bara dan juga Mbak Dila untuk anak-anak muda di Sulawesi Utara dikaitkan dengan budaya literasi. Mungkin pesan-pesannya lebih ke apa ya? Ya karena kita sudah ada di dunia digital, Ya. ya, itu yang ingin kita gaungkan tentang literasi digital. Sharing dulu sebelum sharing, Ya. terus juga baca juga berita-berita, jangan hanya baca ke trigger karena clickbait aja Ya, gitu, ya, tapi ya. lebih baca lagi dari media 1, media 2 dan Ya. lainnya gitu. Jadi itu sih yang pengen aku sampaikan. Siap. Selanjutnya silakan Mbak Dila. Kalau aku sih pesannya baca buku deh gitu. Karena dengan membaca buku kita bisa berkeliling dunia Ya. tanpa perlu beranjak dari tempat duduk. Asik. Ya, itu dia. Makanya dibilang buku adalah jendela dunia. Kalau bagi aku rumah itu buku itu tempat kembali. Oh, begitu. Iya, karena dengan membaca buku tempat kembali. Iya, refreshing sih Oke. kalau bagi aku baca buku tuh. Oke. Udah itu sih. Bukan tambah penat ya, tapi malah refreshing baca buku ya. Penat di luar sana, pas balik rumah baca buku tuh udah yang kayak enak Ya, aja. ya. Ya, ini yang harus dirubah mindset ya anak Iya, muda zaman mindset. sekarang ya. Mungkin kalau penat di luar coba baca buku ya. Jangan baca buku bikin pusing atau sebagainya ya. Iya. Coba temukan arahnya ya biar bisa Iya. enjoy dan Iya. menikmati. Yes. Ada satu Caranya. lagi buku Mbak, ya, itu juga mau aku ini sih udah. Itu bukunya Eric Weiner. Oke. Bukunya itu The Geography of Bliss. The Geography of Bliss. Dia bercerita tentang tempat-tempat negara-negara yang terbahagia di dunia. Gitu. iya, Itu iya. sungguh sangat mengenakan membaca buku itu. Walaupun gak ada gambarnya tapi bisa. Banget. Iya. Kita kayak bisa ke Swiss, ke Iya. Bhutan. Kita tahu tuh orang Bhutan gitu. kalau bahagia kayak gimana gitu. Iya, Ke iya, Swiss, iya, ya, itu luar biasa lah. Ya, dan itu dijual di toko buku yang ada di Manado. Yes, ada. Di Oke. online juga ada marketplace. Berarti yang penasaran segera saja merapat ya ke toko-toko buku yang Iya. ada. Terima kasih banyak atas waktunya Terima kasih. Mas Bara, Terima Mbak kasih, Dila ya, Mbak luar Gina. biasa pesan-pesannya untuk anak muda di Sulawesi Utara. Mari kita tingkatkan literasi kita ya, agar kita tidak cepat terpengaruh dengan hoax atau misinformasi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina Mangkei, pamit undur diri. Kawan TV Torang PTV. Sampai jumpa. Lihat talenta lokal, musik komedi bikin dah mau pulang. Warna-warni torang budaya bikin torang semua bangga sekali so pastinya no more dollar.